Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya akan kembali ke Bang Reza Indragiri. Kalau melihat poin-poin peragaan-peragaan setiap adegan kemarin waktu rekonstruksi, sebenarnya apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh AG ini sampai kasus ini terjadi gitu? Seberapa krusial? Sampai ada penganiayaan kan? Sampai ada penganiayaan. Apa yang memantik gitu? Justru itu yang mau dicari oleh penyidik. Begini, dalam psikologi forensik, ketika kita bicara pelaku kejahatan, apalagi yang dilakukan secara berkelompok, maka penting untuk dipilah siapa melakukan apa, sehingga pasalnya yang mana. Ya. Misalnya begini, ada 4 kelompok atau 4 klaster pelaku. Satu adalah klaster pertama, pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan korban. Dia yang baku hantam, dia yang menyerang, dia yang menyakiti, dia yang menganiaya. Kelompok kedua adalah dia tidak berkonfrontasi, tidak ada benturan apapun, tapi dia membangun narasi, menyusun perencanaan dan sejenisnya. Yang ketiga, tidak berkonfrontasi, tidak membangun perencanaan ataupun narasi, tapi dia yang menyediakan sarana prasarana, memilih waktu, memilih tempat dan sejenisnya. Yang keempat adalah pelaku yang belakangan ini kita sebut sebagai pelaku perintangan penyidikan alias obstruction of justice. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada pelaku yang punya peran ganda. Dia berada di klaster 1, 2, dan 3 bisa juga beririsan dengan yang betul, itu. misalnya saja nih, mungkin ya dari pemberitaan di media saya menangkap kesan tersangka M ini sepertinya beberapa status dia raup sekaligus. Barangkali dia yang punya perencanaan, sepertinya dia yang berbenturan secara langsung, dan dia juga yang memilih waktunya, menentukan tempatnya, dan menyediakan kamera dan segala macam. Nah, tentang AG di mana? Saya tidak tahu, tetapi perkiraan saya paling tidak nih AG barangkali akan terkesan terlibat pada kelompok yang ketiga. Yaitu menentukan waktu, menentukan tepat. Karena melalui chatting kan terkuat. Tepat. Melalui chatting itu. Nah, tadi saya katakan, setelah berhasil dimasukkan ke dalam kelompok tertentu, maka polisi akan punya alasan untuk mengatakan si A melakukan ini, sehingga pasal yang dikenakan adalah ini. Hitung-hitungan di atas kertas ini, menurut saya yang paling berat tampaknya adalah terhadap tersangka M. Sementara AG, betapapun yang dilakukan itu serius dan tidak terbenarkan, tetapi tidaklah seberat tersangka M. Meskipun dia yang membujuk-bujuk untuk keluar dari rumah. Harus dipahami, umurnya 14 tahun. Kebetulan pula dia jenis kelamin perempuan yang menurut riset diketahui juga memiliki suggestibility tinggi. Mudah untuk ditekan, mudah untuk dipengaruhi, mudah untuk diancam dan sejenisnya. Dengan realitas semacam itu, maka harus ada pertanyaan. Betapapun dia yang mengirim chat, tetapi adakah kemungkinan disuruh orang, dipaksa orang dalam kondisi tertekan? Mas Reza melihat tidak ada semacam hal-hal yang kemudian men-trigger M, sehingga M berani melakukan aksi brutal yang seperti itu. Ada 2 narasi yang berkembang di media yang saya tangkap yang mengindikasikan jangan-jangan ini motifnya tersangka M. Yang pertama seolah-olah terkait dengan asmara, percintaan dan sejenisnya. Berarti ini diistilahkan sebagai motif emosional. Tetapi kalau kemudian yang melingkar-lingkar di kepala tersangka M, terutama di TKP adalah bagaimana mendapatkan pengakuan, kehebatan, sisi maskulin, pria sejati, perkasa, satria dan sejenisnya, maka seolah-olah dia ingin menjadikan tubuh korban itu sebagai trofi yang nantinya akan dia angkat setinggi-tingginya. Kalau itu yang ada di kepala tersangka M, maka sesungguhnya bergeser ini. Kita tidak lagi bicara motif emosional, tapi motif instrumental. Kalau kita sudah bicara tentang motif instrumental, maka kemungkinan adanya perencanaan menjadi terbuka lebar. Saya ke Bang Sony kalau kayak gitu. Bang, artinya ini untuk menguap motif dan juga sebagai bentuk upaya agar sesuai dengan tadi Bang Reza sampaikan ya, hukuman lah begitu ya kan, yang akan dihadapi oleh klien Anda ini menjadi ringan seperti itu. Benar sekali lagi tidak ada dalam pusaran yang utama klien Anda ini. Klien Anda ini mungkin juga rentan dengan elemen tekanan, kalau Mas Bang Reza tadi mengatakan seperti itu. Komentar Anda? Kalau kita nih udah kita analisa, memang seperti itu sampai sekarang analisa kita ya. Kemungkinan dan juga disebutkan di BAP ya, ketika sekarang juga kan chat memang melalui klien kita ya. Tapi di BAP juga pas kita masuk di Polres itu kita udah bilang ke dia, ini kamu nggak yang nulis, ingat-ingat dulu kembali, ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Diakui oleh AG? Ketika itu dia bilang saya disuruh oleh Dendi. Tapi dia menulis? Dia bilang dia sempat menulis, tapi karena Dendi itu lagi nyetir. Nah, tapi
makanya yang tidak bisa dibantah, dan kemarin kita berterima kasih pas rekonstruksi ya. Kalau terkait chat dilakukan nama siapa masih bisa lah dibantah-bantah gitu ya. Kemarin ada satu momen pas rekonstruksi itu, ada momen ketika si Dendi ini memperagakan dia mengirimkan voice note, dari HP-nya klien kami langsung melalui Korban. mulut dia ya. Ke korban ya. Iya, sebelum itu adegan keberapa, dan tapi itu ada pas rekonstruksi, dan berarti dia juga sudah mengakui ada momen itu. Percakapan di situ yang tidak bisa dibantah, Abal. Dan selama ini ya, kalau kita analisa ya, ada 20 menit jeda. 20 menit ketika sampai, itu jam 18.54 sampai jam 19.17, sekitar 19 menit lah. Itu ada jeda ketika chat dan voice note itu. Tapi voice note lah yang terakhir, voice note dari Dendi ini, yang 3 kata yang sebelumnya sudah saya Dan sampaikan. menurut Anda ini adalah kuncinya begitu? Karena kalau kita melihat nih ya mungkin ini asumsi kita, tapi dari analisa kita lihat adik saya David ini sebenarnya tidak takut diancam. Tidak takut diancam, bukan karena diancam dia turun. Tapi dia turun itu percakapan terakhir yang dia bilang, si Dendi ini ngomong, lu turun aja 10 menit aja kok, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu kok, 10 menit aja kok. Dan jawaban terakhir chat dari adik saya David ini kepada HP-nya, kan HP yang digunakan adalah HP dari klien kami kan. Ya udah 10 menit aja ya. Oke. Itu moment of truth-nya kalau kita melihat ya. Oke, baik. Kita tunggulah ya perkembangan dan endingnya ya nanti arahnya Semoga kemana. terungkap ya, nggak ada blank-blank yang bikin masyarakat penasaran gitu. Oke, Mas Reza terima kasih Terima atas kasih. waktu sudah hadir bersama kami. Bang Sony Tayan terima kasih. Kita jeda lagi sejenak. Ya. Kami akan kembali saat lagi.